Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau berbagi resep bumbu seblak lengkap dengan sambelnya. Jadi ceritanya resep ini itu resep jualan seblak aku di rumah, dan alhamdulillah banyak yang suka sama seblaknya. Pakai resep ini insya Allah bikin kuahnya medok dan wangi banget pastinya. Selain itu, kalau misalnya buat jualan, memang enaknya kita bikin stok bumbu kayak gini, biar nanti pas ada yang beli, bumbunya itu nggak mesti ditumis lagi karena sudah matang dan bikin hemat waktu pastinya. Oke, langsung aja kita ke resepnya ya. Untuk bahannya di sini aku pakai bawang putih sekitar 120 gram, bawang merah 60 gram, kencur 60 gram, kemudian kemiri 20 gram. Di sini aku sengaja pakai kemiri tapi sedikit aja, dan itu nanti akan bikin bumbunya itu jadi lebih wangi dan lebih gurih. Ini semua bahannya seperti bawang putih, bawang merah, kencur, aku potong-potong jadi kecil-kecil biar nanti pas dihaluskan itu lebih mudah dan bumbunya jadi lebih halus. Nah, ini semua bahannya udah selesai dipotong-potong, langsung aja aku mau bersihkan dan aku cuci semuanya sampai bersih. Setelah itu aku mau haluskan semua bahannya sampai benar-benar halus. Nah, ini bumbunya udah dihaluskan, nanti aku mau tumis bumbunya sampai benar-benar matang karena biar nanti bumbunya itu wangi dan juga awet. Oke, langsung aja panaskan wajan, kemudian masukkan semua bumbunya. Di sini aku nggak langsung pakai minyak ya, karena tadi pas halusin bumbunya itu aku pakai sedikit air. Jadi aku masak terlebih dahulu sampai nanti airnya itu menyusut, baru nanti aku kasih minyak. Ini bumbunya udah aku kasih minyak. Setelah itu aduk-aduk terus bumbunya sampai benar-benar matang. Nah, ini bumbunya udah mateng. Setelah itu langsung aja kita angkat bumbunya dan simpan di wadah. Oke, lanjut. Setelah ini aku mau bikin sambal seblaknya. Di sini bahannya ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai rawit merah kering. Setelah itu aku langsung cuci semua bahannya sampai benar-benar bersih. Sebelum dihaluskan, di sini aku rebus cabenya terlebih dahulu supaya cabai keringnya itu lebih lunak dan lebih mudah dihaluskan. Selain itu, dengan perebusan ini bisa bikin si sambalnya nanti itu jadi merah merona. Sambil nunggu cabenya lunak, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu ya. Terus juga share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian masing-masing. Oke, lanjut lagi. Ini cabenya udah selesai direbus dan udah lunak juga. Setelah itu mau aku langsung haluskan ya. Nah, ini dia semua cabai yang udah aku haluskan, jadinya seperti ini ya. Jadi si cabenya ini aku benar-benar halusin semuanya sampai benar-benar halus. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Ini aku udah panasin wajan. Setelah itu aku langsung masukkan semua cabai yang sudah dihaluskan. Untuk caranya sama ya, seperti pas tadi kita tumis bumbunya. Yang pertama itu aku nggak langsung kasih minyak terlebih dahulu, jadi aku langsung aduk-aduk aja semua cabainya sampai airnya sedikit surut. Untuk sambalnya ini aku sengaja nggak bikin airnya itu benar-benar surut supaya nanti si sambalnya ini tuh jadi lebih banyak. Yang penting di sini kita benar-benar pastikan si cabainya ini benar-benar matang dan tanak supaya nanti bisa awet dan tahan lama. Setelah itu aku langsung tambahkan 1 bungkus penyedap rasa. Aduk-aduk lagi sampai penyedap rasanya ini tercampur rata. Nah, ini si cabenya ini udah aku kasih minyak. Di sini kita nggak perlu lama-lama tumis cabenya, karena kalau misalkan terlalu lama, apalagi kalau sampai kering banget, itu nanti si cabenya ini akan terasa pahit. Jadi kita hanya perlu tumis cabenya ini sampai mengeluarkan warna yang merah. Kalau misalkan sudah seperti itu, langsung aja kita angkat, lalu kita sisihkan. Nah, ini dia bumbu seblak dan juga sambal seblaknya udah aku simpan ke dalam wadah, lalu aku dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa simpan di kulkas, dan bumbu ini akan awet dan tahan disimpan di kulkas selama 1 bulan. Untuk satu resep bumbu seblaknya ini bisa dipakai buat 20-25 porsi seblak. Kalau untuk sambalnya itu tergantung ya, karena biasanya yang pesan itu beda-beda, ada yang suka pedas banget, ada yang sedang, ada yang enggak. Jadi sambalnya ini tergantung yang pesannya nanti. Oke, selanjutnya aku mau coba bikin seblak menggunakan bumbu dan sambal yang udah kita buat ya. Yang pertama aku cuman tinggal didihkan air aja, terus masukkan bumbu seblaknya, sambalnya juga. Ini aku pakai telur, terus jangan lupa pakai bumbu. Masukkan juga semua topping sesuai selera. Setelah itu tinggal diaduk-aduk aja sampai semua toppingnya matang. Jangan lupa pakai sayuran juga dan seblaknya.
Jadi gimana, lebih gampang kan kalau misalkan kita stok bumbu dan juga sambelnya. Terus juga teman-teman bisa lihat kalau bumbunya ini benar-benar medok dan warnanya itu benar-benar merah merona. Oke semuanya, sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, bantu klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terus juga jangan lupa share video ini ke sosial media kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.